Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya, Cartes Hasbi Trangotuat, di program podcast bersama dengan narasumber saya yang juga tidak kalah hebatnya dengan narasumber-narasumber saya yang sebelumnya. Ya, beliau adalah pengusaha terkemuka yang berasal dari Pulau Selaru. Ya, kemudian beliau sebagai salah satu tokoh pejuang Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sebagai seorang politisi, dia menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Beliau juga sebagai seorang artis di Maluku. Maka sebelum kita memulai perbincangan di podcast, ya, kita saksikan dulu satu tembang manis yang akan beliau bawakan di awal podcast ini. Simak tayangan berikut ini. Abadi dalam katon dua pun hati, tagal cinta penimbar sampai Tuhan utus katon dua di sini. Selatan rondang jasi katon lalui, harus gelombang katon arungi dan cinta. Harus berhati mulia, berhati Tanimbar, dalam arti duduk sama rendah dengan rakyat Tanimbar dan berdiri disejajarkan dengan rakyat Tanimbar, Pak. Karena Tanimbar ini punya kita semua, Pak. Tanimbar ini punya rakyat kecil yang akan menghantar kita untuk duduk di kursi yang paling punya bergengsi ini, Pak. Itu saja kriteria berhati Tanimbar. Perjuangan itu hanya semata-mata untuk orang Tanimbar. Baik, telah hadir bersama dengan saya Bapak Lukas Uratu, yang biasa kita sapa Bapak Elu. Terima kasih Pak Elu. Terima kasih Bapak Cartes. Sudah meluangkan waktu menjadi narasumber saya di podcast Suara Unlesa kali ini. Ya, Pak Elu, di awal perbincangan kita ini saya ingin Pak Elu mungkin bisa menceritakan sekilas kepada kita supaya juga bisa diketahui oleh generasi muda Tanimbar saat ini, karena Bapak yang awalnya sebagai pengusaha terkemuka di bidang perminyakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tapi kemudian Bapak terjun di politik dan menjadi Wakil Bupati, ya Pak ya? Wakil Bupati di periode pertama setelah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini dimekarkan. Bapak bisa menceritakan ke kita soal perjalanan politik Bapak itu dan hingga menjadi Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdampingan dengan Bapak Dr. Andus S.J. Woratmangun, ya, sebagai Bupati saat itu. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Cartes Arbi Trangotuat, anak muda dari Undesa yang sangat populer dengan podcast Suara Unlesa. Saya mengucapkan terima kasih sekali bisa mengundang saya untuk saya hadir di sore hari ini sebagai narasumber untuk menyampaikan awal mula Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dikala itu menjadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Seluruh permisa yang ada di WA Group Pulau Tanimbar ini maupun di luar Pulau Tanimbar di Maluku atau di mana saja di seantero Indonesia ini, agar bisa dapat menyimak dan mendengar, lebih khusus untuk kaum muda, kaum milenial, agar bisa paham lagi, bisa diedukasi oleh saya di sore hari ini, untuk saya bisa menyampaikan hal-hal yang penting
dalam sejarah yang bisa dipahami oleh anak-anak muda lagi. Kira-kira begitu, dan silakan Pak host kita, Pak Cartes. Iya, Pak Elu bisa ceritakan ke kita bagaimana kemudian bisa menjadi wakil bupati saat mulainya terbentuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Terima kasih. Jadi perjuangan itu mulai diperjuangkan di tahun 1997. Jikala itu Golkar selalu lempar isu bahwa akan terjadi pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dikala itu. Iya. Perjuangan itu kita galang terus, kita memperjuangkan terus dikala itu. Lantas dikala pemekaran itu terjadi di tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 49. Dan saat itu juga Golkar hanya mempunyai 5 kursi, yaitu pergantian antara waktu dari Kabupaten Induk Maluku Tenggara Barat ke Kepulauan Tanimbar yang saat itu masih menjadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan saat itu Golkar hanya memiliki 5 kursi di parlemen. Dan kita harus membangun komunikasi untuk dibuat koalisi. Dan pertarungan itu kita dihadapi oleh teman kita daripada partai PDIP yang mempunyai jumlah kursi di kala itu sebanyak 12 kursi. 12 kursi. Jadi karena waktu itu belum pemilihan langsung seperti sekarang ini ya, Pak Elu, waktu itu masih pemilihan secara tidak langsung melalui DPRD. Jadi coba Pak Elu ceritakan bagaimana sampai bisa proses pemilihan di lewat DPRD, tapi kemudian Bapak tadi katakan bahwa PDP saat itu 12 kursi ya? Ya, betul Pak. Pak Elu dengan Partai Golkar hanya 5 kursi. Tapi kemudian bisa memenangkan pertarungan saat itu di pemilihan secara tidak langsung di DPRD itu bagaimana Pak? Ya, jadi ketika diadakan proses pemilihan sebelumnya telah kita membangun koalisi. Koalisi dengan partai-partai mana? Dengan partai yang dalam gabungan itu ada fraksinya kebangsaan, ada partai ada fraksi TNI Polri, yang di situ diakumulasi kita punya koalisi itu mendapat suara dan kursi itu sebesar 13 kursi saat itu. Jadi saya berperan untuk menggerakkan koalisi itu, dan koalisi itu tetap satu, dan pertarungan itu kita menang di tahun 2001 bulan Juli. Ya, jadi sebentar dulu Pak. Jadi akhirnya mendapatkan 13 kursi mengalahkan PDP yang 12 kursi. Jadi cuma satu ini ya, bedanya satu kursi ya. Pak Elu, wah luar biasa ini. Ya, saya bisa membayangkan saat itu pertarungannya sengit sekali ya, hanya bedanya cuma 1 kursi saja ya, dan bisa dimenangkan oleh Pak Elu dan Pak Dr. Ansesji Oratmangun. Sehingga mulai memimpin Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak tahun 2001. Nah, bisa diceritakan Pak, karena juga publik saat itu mengetahui bahwa kepemimpinan Pak Elu dengan Pak SJ Oratmangun juga luar biasa ya. Awal-awal itu bisa dengan kondisi saat itu yang baru, tapi bisa mencoba untuk mengangkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini keluar dari berbagai persoalan yang terjadi saat itu. Karena pisah dari Kabupaten Induk saat itu Maluku Tenggara berdiri sendiri itu. Jadi di kala itu kita hanya punya DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 148 miliar. Untuk membiayai Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tapi kita bisa mengatur sedemikian rupa sampai pembagian-pembagian kebijakan pembangunan itu bagi saudara-saudara kita yang ada di Maluku Barat Daya, yang ada di Tanimbar. Masih gabung ya dengan. Kalau waktu itu kita masih gabung. Jadi dengan angka yang cuma hanya sebesar 148 miliar, tapi itu sanggup untuk membiayai belanja pegawai, belanja pembangunan, dan lain-lain. Baik, Pak Elu, saya juga dengar-dengar cerita, Pak Elu ini juga sebagai seorang wakil bupati yang berdampingan dengan Bapak Dr. Ansesji Oratmangun saat itu sebagai bupati, tapi kelihatannya begitu mesra sekali ya kepemimpinan duet saat itu ya, Uratu ya, bisa menjalankan tugas dengan masing-masing itu
menjalankan perannya masing-masing. Saya dengar-dengar juga Pak Elu juga saat itu juga diberikan peran yang luar biasa juga Pak. Tidak seperti yang kita saksikan setelah periode-periode berikut terjadi ada gesekan-gesekan ya, bupatinya jalan sendiri, wakilnya jalan sendiri. Tapi saya dengar katanya zaman itu ya luar biasa ya Pak Elu dengan Pak Orat itu membagi peran dengan baik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bapak bisa ceritakan sedikit? Iya, karena di kala itu kita pakai pendekatan Duan Lolat. Om Orat sebagai bupati dan saya Lukas Suratu, anak darah adat itu sebagai lolat daripada Om Orat. Jadi hargai kita bersama, penghargaan bersama itu kita tumbuh kembangkan untuk menata pemerintahan. Ya. Jadi itu memang sangat harmonis sekali. Iya. Kemudian saya juga dapat informasi Pak Elu juga sebagai wakil bupati yang juga punya jasa besar juga bagi para ASN saat itu ya, karena saat itu juga kan penerimaan CPNS saat itu kan begitu banyak karena sebagai kabupaten yang baru ya, untuk mengisi berbagai SKPD saat itu. Katanya sih Pak Elu juga punya peran yang besar juga saat itu untuk penerimaan CPNS. Bisa cerita jadi ini kan sejarah yang perlu kita bisa sampaikan untuk anak-anak muda yang bisa paham. Di kala itu kuota kita, jatah kita diberikan oleh Depdagri itu sebanyak 500 orang. Di tahun pertama tes itu pemerintahan kita, yaitu tahun 2002. Nah, dapat jatah sekian itu, saya coba mempertanggungjawab itu kepada masyarakat kita. Yang argumentasi saya kepada Sekjen Depdagri di kala itu masih menjabat, yaitu Ibu Siti Nurbaya, yang sekarang jadi Menteri Kehutanan. Dan saya katakan bahwa Ibu, kuota ini saya minta maaf, saya akan memberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar atau di kala itu Maluku Tenggara Barat. Ya, saya ini merasa bahwa ini sebuah kemerdekaan lokal yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Maka itu saya yang langsung terjun langsung untuk mengawal dan menjaga proses-proses itu. Karena saat itu kan belum tes seperti sekarang yang online ya. Tapi itu kan masih manual saat itu, sehingga peran Pak Elu dan Pak Orat saat itu untuk menentukan penerimaan CPNS saat itu besar sekali ya, saya dengar-dengar begitu. Iya, memang benar sekali bahwa saat itu tesnya itu masih diatur oleh Depdagri. Tes itu masih tes biasa, belum online. Jadi perlu saya bukakan sedikit, di usia saya yang sudah tidak terlibat lagi di politik praktis, Pak Kartes bisa tahu bahwa 500 sekian orang itu, saya jujur saja, ada saya kolusi dengan dari Depdagri, yaitu satu pegawai saya berikan 2 juta rupiah. Itu dari saku saya sendiri, sebagai seorang pengusaha. Bukan dari dana dari pemerintah daerah atau dari batang tubuh APBD. Itu kan kita masih sakit-sakitan dengan APBD yang sangat murah. Jadi Bapak menghitung saja 500 orang dikali 2 juta per satu PNS calon di kala itu, berarti ada 1 miliar. Ketika kita habis tes dan pengumuman itu kan demo habis-habisan. Tapi demi masyarakat saya mempertaruhkan jabatan itu. Untuk tetap saya mempertahankan, tidak sama sekali saya menggugurkan untuk para ASN yang sudah lolos. Seperti begitu. Jadi sekarang ya, yang katanya mereka sekarang menduduki posisi-posisi yang penting dan strategis di daerah saat ini juga karena dulu waktu zamannya Pak Elu ya. Ya, semoga mereka bisa mengingat saja toh Bapak. Sebab saya bisa katakan bahwa sekarang yang sudah ada di kepala dinas badan, asisten, para camat, para sekretaris, para kepala bidang, sebahagian besar itu ada dari tangan saya yang menjadikan mereka. Ya, begitu. Luar biasa. Pak Elu juga waktu memimpin dengan Pak Orat Mangun, ya saat itu kita lihat Tanimbar belum ya seperti saat ini, tapi bisa tadi beliau sampaikan bahwa bisa menggunakan alokasi anggaran yang ada untuk bisa meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu. Kemudian di ujung-ujung pemerintahan konon indikasi kasus korupsi yang kemudian di ujungnya mengantarkan Pak Elu juga untuk harus berurusan ya
dengan kasus korupsi saat itu. Mungkin bisa Pak Elu bisa ceritakan. Ya, jadi begini. Saat itu masyarakat Maluku Tenggara Barat disamakan seperti hewan. Ya. Ya, dikala itu diberikan kapal-kapal perintis yang bersamaan dengan masyarakat, dengan hewan di atas kapal-kapal tersebut. Kita coba menerobosi dengan kalau bisa kita jadikan transportasi yang lebih manusiawi. Nah, saya ditugasi oleh Pak Bupati, Pak Oratmangun di kala itu untuk menjejaki pembelian kapal yang layak. Maka itu saya hanya diberikan tugas untuk menjejaki proses pembelian kapal dari Cina, yang kapal itu sangat-sangat sekali manusiawi. Dan di kala itu, yang dikatakan untuk masyarakat, yaitu Lukas Ratu dengan istilahnya transportasi laut, jalan tol yang menghubungkan lewat kapal itu dari Somblaki ke Tua, Dobo, ke Ambon, begitu pula kembali ke Somblaki dan bisa ke Maluku Barat Daya sampai kepada daerah Kupang. Nah, di situ ya namanya kan konspirasi politik. Tapi saya bisa jelaskan bahwa dalam kasus kapal penumpang Terunar itu saya bebas murni di pengadilan negeri, dan sampai jaksa mengajukan untuk kasasi juga saya bebas. Ya, begitu. Jadi saya tidak itu. Saya bertanggung jawab saya dan saya bebas. Karena tidak ada unsur korupsi. Pak Kartes. Iya, Pak Elu. Kemudian Pak, setelah itu Pak Elu juga diisukan juga ada masalah ini dengan Pak Orat saat itu ya. Yang kemudian sampai saat itu Pak, kalau tidak salah Pak Elu juga mengalami kecelakaan karena Jadi itu cuma masa lalu toh Pak, yang saya perlu sampaikan. Jadi tidakkah lagi kita mengulangi masa lalu itu. Cuma itulah, ada sebuah skenario propaganda untuk kalau bisa memisahkan kita berdua. Yang kita tahu persis bahwa itu lawan politik mainkan peranan. Karena mereka ditaklukkan oleh kita dan coba dia mengadu domba saya dengan Pak Orat. Ya itu. Sehingga persoalan-persoalan itu ya kita sudah saling memaafkan. Dan kita sudah kubur semua persoalan masa lalu yang tidak ada lagi masalah seperti itu. Tapi terima kasih Pak mempertanyakan saya soal itu, perlu saya jelaskan Pak. Pak Elu dengan Pak Orat pemimpin selama 1 periode saja. Setelah itu periode kedua pemilihan bupatinya saat itu sudah pemilihan secara langsung. Nah saat itu juga akhirnya Pak Elu juga masing-masing ya Pak Orat maupun Pak Elu juga ambil pilihan sendiri-sendiri untuk maju saat itu. Kenapa waktu itu tidak bersama untuk ikut pemilu secara langsung, tapi kemudian masing-masing memilih jalan untuk bertarung sendiri-sendiri? Ya memang kalau saya perlu duduki masalah, itulah hebatnya provokator yang memprovokasi kita. Bapak bandingkan saya Bapak Kartes, di kala proses pemilihan kan MBD masih dengan kita di Kepulauan Tanimbar, masih jadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Akumulasi suara Pak Oratmangun itu sebesar 21.000 sekian. Saya punya suara di kala itu 20.000 sekian. Kalau kita akumulasi jumlah suara itu, kita berdua sekitar 40.000 sekian. Pak Bito hanya mengondol 21.150 yang melebihi kita. Dan saat itu saya lihat gelagatnya seperti begitu. Saya minta dari Pak Orat, kalau bisa Pak, perjalanan pemerintahan ini lewat pemilihan langsung, kita coba sepakat untuk kita kembali lagi untuk melanjutkan proses pemerintahan ini, karena kita belum berbuat banyak untuk masyarakat Tanimbar. Ya namun pilihan itu yang tadi saya katakan, ada provokasi-provokasi yang coba memprovokasi kita, akibat ya kita harus bisa di persimpangan jalan Pak Kartes. Iya, jadi memang karena pisah mungkin saat itu akhirnya ya masing-masing juga tidak mendapatkan kesempatan untuk memimpin di periode yang kedua ya 2006-2011 Bapak. Tapi luar biasa Pak Lu ini tidak patah semangat saat itu ya, masih kemudian bertarung lagi ya di pilkada berikutnya lagi. Sebab saya tidak akan mungkin mengecewakan
konstituen yang telah mereka bercapek-capek, telah memfanatikan saya menjadi idola mereka. Ya. Maka selalu saya semangat untuk maju, Pak, untuk membawa aspirasi mereka. Biar toh saya juga tidak ada punya peluang kesempatan, Pak. Ngomong-ngomong ini, Pak, misalnya kita bicara potensi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, misalnya yang kemudian ini sudah yang sering-sering menjadi diangkat di publik sampai di tingkat nasional bahkan di internasional soal kita punya blok migas Masela, ya, mengenai pengoperasiannya, ya, ke depan di Tanimbar ini. Catatan Pak Elu seperti apa untuk pengoperasian blok migas Masela ini, Pak? Ya, sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang bagus dan ini sebagai catatan kritis dari saya, Pak Host kita, Pak Kartes. Kita hari ini bangga bahwa setelah Presiden memutuskan untuk harus dapat blok Masela ini diberikan jangan offshore tapi onshore. Itu kita patut mengapresiasi keputusan Pak Presiden, Pak. Maka itu selain nanti gas ini akan beroperasi, Pak, tahapan-tahapan ini akan kita lewati, Pak. Seperti pembebasan lahan yang sudah dititipkan dana itu di Pengadilan Negeri sebesar 4 miliar sekian. Nanti kita akan dihadapkan lagi dengan masalah pembebasan lahan sebesar 700 hektar di darat. Untuk pembangunan kilang-kilang untuk penampungan minyak itu, Bapak. Iya. Yang saya hanya mau mempertanyakan, Pak, bahwa ketika kalau saja SKK Migas atau Impex pembebasan tanah di darat lagi itu dengan harga yang lagi diperjuangkan, karena kita tidak ada punya NJOP, yang kita dengar-dengar ada campur tangan dari DPR RI, ada campur tangan dari staf kepresidenan, untuk angka itu harus disesuaikan. Yang manusiawi, masa semeter bujur sangkar itu lebih mahal beras daripada harga tanah itu. Di Nustual ini ya, Pak? Di Nustual, dan nanti kita akan maju lagi tahap berikut ke 700 hektar yang nanti diperjuangkan. Nah, ini sebuah pertanyaan kritis, Pak. Yang Bapak juga bisa melihat bahwa pertanyaan saya ini betul apa tidak. Pertama yang saya katakan begini. Kalau saja harga negosiasi itu, kan ini kan lain perkara. Perkara itu kan sudah diputuskan dengan 14.000 per meter bujur sangkar. Kan pasti juga itu bukan jadi standarisasi untuk nanti diputuskan untuk 700 hektar ini. Tapi nanti ada hitungan-hitungan baru. Ini pertanyaan saya yang diperjuangkan oleh DPR RI, oleh staf kepresidenan. Kalau sampai harga itu disesuaikan yang layak dan manusiawi, yang dapat ini siapa? Yang dapat ini masyarakat hilir matang atau siapa yang nanti dapat harga ini, Bapak? Ini yang jadi kegelisahan hati saya, Pak. Sebagai orang tua, sebagai sosok. Ini yang menjadi sebuah perenungan saya dikala nanti setelah kita masuk ke tahapan itu. Kira-kira pemerintah daerah bisa mampu untuk kebagian daripada harga tanah yang disesuaikan itu. Untuk masyarakat sudah melepaskan harga. Yang tadi saya bilang, yang lepaskan harga tanah ini masyarakat. Yang cuma 5.000 sampai 10.000 per meter persegi. Dan kita tahu bahwa siapa sudah melahap tanah itu untuk akan berspekulasi saat Masela akan dibangun. Itu harus dijawab oleh pemerintah daerah. Harus dijawab juga oleh anggota DPRD yang belum turun ini, Pak. Untuk kita harus dengan upaya apa? Memberikan lewat perda untuk melindungi konten-konten lokal yang punya hak ulayat masyarakat, Pak Kartes. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi masukan Bapak untuk pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana, Pak? Saya minta begini, Pak. Pemerintah daerah harus jadi fasilitator, Pak. Ketika ada negosiasi soal lahan tanah yang akan dibuat kilang 700 hektar itu, kalau bisa dilibatkan masyarakat yang sudah terlanjur melepaskan tanah itu dengan harga yang tidak manusiawi, untuk kalau bisa memfasilitasi juga dengan harga kalau sudah ditentukan oleh pemerintah nanti, kalau bisa kasihan deh
masyarakat Darmatan itu harus kalau bisa dilibatkan untuk menikmati lagi harga tanah itu, Bapak. Ya. Ya, seperti saya berkeinginan. Maka itu pemerintah daerah harus berperan penting, Pak, dalam persoalan ini, Pak. Iya. Kemudian Pak Elu juga melihat soal ini, HPH di Yamdena ini bagaimana catatan Pak Elu? Jadi begini, Pak, kalau kita bicara HP Yamdena itu adalah capek perjuangan mulai dari ICTI di zaman Pak Velenditi sampai dengan sekarang nggak pernah kunjung tiba. Ya toh, Pak? Ya. Lalu saya cuma mempertanyakan kritis lagi, Pak. Selama HPH beroperasi, masyarakat ini berdapat apa, keuntungan apa, Pak? Kalau kita punya kekayaan, hutan itu saja kita akan dilepaskan dengan lilitan kemiskinan ekstrim, ya, Pak, ya? Pemerintah dapat berapa saja? Hutan ini sudah mau habis. Pak. Kira-kira siapa yang akan memimpin kabupaten yang berani untuk menyetop, Pak? Itu masalahnya, Pak. Iya. Itu yang perlu saya sampaikan, juga, Pak. Bagi kepemimpinan berikutnya ini, Pak. Ya itu harus, Pak. Harus berani, Pak. Pertaruhkan jabatan bupati maupun pertaruhkan jabatan legislatif, Pak. Nah, karena Pak Elu sudah bilang soal pertaruhkan jabatan legislatif. Nah, kemarin kan kita baru selesai pemilihan legislatif, Pak, ya, 14 Februari kemarin. Lalu kita sudah bisa melihat soal partai-partai dengan caleg-caleg yang saat ini ya berdasarkan perolehan suara ini mereka sudah beredar di WA Group dan sebagainya ya, berdasarkan juga di pleno di KPU kita sudah bisa menyaksikan siapa-siapa yang terpilih sebagai legislator Tanimbar dan partai-partai ini, Pak. Nah, kelihatannya sudah mulai mengerucut ini, Pak, partai-partai yang memperoleh suara terbanyak. Catatan Pak Elu untuk melihat perolehan hasil pileg ini, lalu kemudian karena hasil pileg ini yang kemudian akan menjadi modal ya secara politik untuk pilkada di tahun ini, di bulan November nanti. Nah, bagaimana pandangan Pak Elu ini soal komposisi para paslon ya, bupati dan wakil bupati ya berdasarkan tadi partai-partai yang sudah terpilih di pileg 14 Februari kemarin? Saya hanya ingin menghimbau saja bahwa apakah perjuangan ke depan ini, perjuangan daripada saudara-saudara yang terpilih ini bisa memperjuangkan kepentingan rakyat apa tidak. Karena mereka juga kan sudah berupaya, entah lewat kekuasaan, punya intervensi, atau lewat yang istilah lagi tren ini yaitu uang merah ini. Dan itu sudah nyata, sudah jelas. Jadi bahwa calon-calon yang punya ekonomi ini Senin Kamis itu yang tidak dapat meraih kursi. Jadi Pak Elu juga berkesimpulan juga bahwa kemarin hasil pileg ini yang terpilih ini juga sebagian besar juga terpilih karena juga uang merah-merah dan kekuasaan, begitu? Ya memang kalau saya lihat sebagai sesepuh, sebagai seorang politik yang bukan senior sih, tapi sudah malang melintang. Ini nyata, Pak. Nyata. Karena saya sudah tahu persis. Ini membangun sebuah komposisi, Pak. Sebuah komposisi itu dibangun untuk kalau bisa dapat menguasai eksekutif, apalagi legislatif, Pak. Ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa Pak Elu juga membenarkan bahwa hasil pileg kemarin yang sebagian besar itu juga karena faktor duit dan kuasa. Ya memang itu sangat tepat, Pak. Karena kita kan semua kan ada di mana-mana. Kita punya telinga, punya mata, kan itu udah pantau, Pak. Dan saya bilang bahwa ini sebuah skenario besar, Pak, untuk menguasai ke depan ini seperti apa, skenario Pak. besar, siapa yang kira-kira mendesain skenario tanpa besar? saya bilang, Pak Kartes sudah bisa menganalisa itu, Pak. Maksudnya dari hasil pileg ini? Hasil pileg ini, postur ini kan kita udah bisa lihat. Postur ini siapa-siapa yang sudah duduk nanti, Pak. Yang sudah mampu bisa dorong calonnya sendiri siapa-siapa, Pak.
Ya kita udah lihat, Pak, udah bisa baca peta ini, Bapak. Ya. Jadi posisi-posisi di atas ini misalnya PSI, ya, Pak Elu. Kemudian ada PKS, ya, kemudian Gerindra, iya. Kemudian selanjutnya partai-partai yang lain, PDIP, Golkar, ya, dan partai-partai yang lain gitu. Jadi maksud Pak Elu itu kita sudah bisa. Ya, kalau saya lihat sebagian besar yang lain itu kita sudah tahu posturnya nanti siapa yang menduduki calon bupati ke depan. Tapi yang lain ini saya pikir masih dinamis, Pak. Ya. Nah, kan yang kita lihat mereka sudah sebarkan di WA itu sama sekali tidak memperhitungkan dua tokoh muda itu, yaitu Hendrik Johari Oratmangun dan Dr. Boy. Tapi jangan lupa bahwa kan juga ada komunikasi-komunikasi politik antara Dr. Boy, begitu pula Johari dengan partai-partai yang akan dibentuk koalisi bersama untuk menghadapi proses nanti untuk proses pemilihan bupati di bulan November nanti. Karena sebetulnya Pak Elu, kalau kita lihat sebagian yang beranggapan, wah kayaknya sudah agak sulit nih Dr. Boy maju nih, karena indikatornya adalah hasil pileg kemarin. Apakah Dr. Boy punya kendaraan partai politik yang kemudian bisa mengusung beliau? Apakah yang tadi sosok anak muda lagi salah satu yang tadi Pak Elu bilang, Hendrik Johari Oratmangun juga, apakah juga punya kendaraan partai politik yang akan mengusung maju di pilkada? Karena kita lihat dari hasil pileg kemarin itu siapa-siapa yang memperoleh kursi, partai-partai mana saja, dan sosok-sosok siapa. Jadi saya bisa katakan, Pak, yang tidak perlu saya sampaikan partai mana, tapi sudah ada komunikasi-komunikasi antara partai-partai tersebut itu dengan tim sukses Dr. Boy. Kalau untuk Pak Johari saya belum tahu sejauh mana, Pak. Jadi tidak perlu kita sampaikan ke Poskes hari ini, toh Bapak toh. Tidak perlu saya sampaikan, tapi komunikasi-komunikasi itu jalan. Saya tahu bahwa ada sebuah moralitas anak-anak Tanimbar yang idealisme itu tidak bisa dijual belikan, Pak. Yang mereka punya komitmen untuk membangun Tanimbar ini juga ada, Pak. Jadi kan saya selalu istilah, ada kaum kapitalis ini akan melawan kaum marxisme, Pak. Jadi tidak semua calon-calon terpilih itu ansinya. Mereka akan beralih kepada kaum kapitalis, Pak. Mereka punya ideologi, mereka punya ada ajaran juga untuk kaum marxisme itu, kaum proletariat itu juga ada, Pak. Itu, Pak. Jadi sampai hari ini saya belum ragu, Pak, untuk pilihan nanti ke Pak Boy itu yang saya tidak perlu sampaikan di sore hari ini, Bapak. Iya, minum dulu, Pak. Iya. Kita rehat. Iya, ada minum. Baik, Pak Elu sebagai wakil bupati saat di periode pertama Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau Maluku Tenggara Barat di Mekar waktu itu. Di periode pertama, setahu kami, Bapak Oratmangun, Bapak Uratu saat itu mengusung filosofi pembangunan dari laut ke darat. Artinya bahwa mengandalkan potensi bahari, ya, potensi kelautan sebagai modal untuk pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu. Nah, menurut Pak Elu sendiri, apa yang melatar belakangi untuk kemudian mengangkat filosofi pembangunan dari laut ke darat dengan potensi bahari yang kemudian menjadi modal? Terima kasih, Pak. Jadi tanpa melatar belakangi hanya untuk potensi dari kelautan, tapi kita punya filosofi pada saat itu, kita mengistilahkan bahwa membangun dari laut ke darat, berdiri teguh di darat sambil memuliakan laut. Laut dengan segala potensinya. Antara lain, kekayaan alamnya, soal sektor perikanannya. Dan beliau istilahkan bahwa membangun dari laut ke darat itu dengan diibaratkan bahwa raksasa yang sedang tidur. Mari kita gerakan raksasa ini untuk dia segera bangun. Dan beliau, senior saya Pak Oratmangun itu, dia sudah bermimpi di kala itu. Maka itu muncul sudah 20-an tahun kemudian, raksasa yang sedang tidur yang hari ini kita dapati,
yaitu Blok Masela yang dibangun dari laut ke darat. Ya. Yang mana areanya itu milik Kabupaten Kepulauan Tanimbar di saat ini. Jadi, Pak Elu, saya mau fokus di pertama dulu soal ini pengoperasian blok migas Masela ini, yang kemudian nanti ke depan ya wilayah Yamdena ya katakanlah di desa-desa yang berdampak seperti Lermatang, Lat Dalam, Bomaki. Nah itu kan nanti dijadikan sebagai tempat pembangunan ya kilang minyak atau infrastruktur di darat. Nah, sebagai toko selaru ya yang sebetulnya blok migas Masela ini kan titiknya paling dekat di Pulau Selaru. Melihat yang mana pembangunan kilang-kilang minyak nanti difokuskan di Pulau Yamdena, lalu kemudian Selaru seperti apa? Tanggapan Pak Elu sebagai toko Selaru. Maka itu saya selalu katakan, saya selalu menyampaikan pikiran-pikiran ini dan perjuangan ini. Saya sampaikan begini, kalau bukan Pulau Selaru, berarti jangan Indonesia bermimpi kata Indonesia ini memiliki kilang yang paling terbesar. Itu kalau bukan Pulau Selaru bisa saja diklaim oleh Australia. Ya. Karena titik koordinatnya itu, dia ada pada Pulau Selaru sebagai penentu bahwa Masela itu punya Indonesia. Ya. Nah, jangan ada kecemburuan sosial yang akan terjadi. Ya. Bahwa orang Selaru yang menyatakan bahwa karena Selaru, gas Masela punya Indonesia. Betapa hebatnya orang Selaru hanya memandang dari Selaru untuk melihat gas ini dengan lampu terang benderang yang ada di Lermatang. Ini kan kekecewaan pasti mesti ada. Jadi perimbangan itu sebagai orang Tanimbar kita mensyukur, kita bangga bahwa gas itu, kilang-kilang itu sudah dibangun di Tanimbar. Cuma Selaru minta satu, pembagian-pembagian yang lain seperti limbahnya itu dibuat petrokimia, dibuat pupuk, dibuat cat dan lain-lain, harus dibangun di Selaru. Itu yang saya sebagai tokoh orang Selaru meminta kepada pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi, begitu pula di pusat. Agar dapat jangan ada kecemburuan sosial. Ya. Kedua yang saya ingin fokuskan juga soal, karena tadi kita bicara soal potensi yang terkandung di dasar laut. Nah sekarang ke potensi pariwisata yang juga merupakan potensi bahari. Nah Pak Elu punya pokok pikiran seperti apa dalam rangka pengembangan pariwisata ini? Karena seingat saya Pak Elu dengan Pak Orat saat itu juga mengedepankan dan cukup bisa dibilang konsen dalam pengembangan pariwisata saat itu, saat waktu memimpin itu, dan itu cukup maju saat itu. Nah, bagaimana melihat itu untuk pariwisata? Jadi ke depan ini jangan hanya kita fokus tentang Masela, blok Masela, pasti pendapatan asli masyarakat itu dan sektor berikutnya yaitu sektor pariwisata akan jadi dominan. Nah. Saya bisa katakan begini, kalau sudah dibangun kilang itu akan terjadi eksodus besar-besaran dari luar untuk ada di Masela sebagai pekerja. Pasti ada pekerja-pekerja yang punya jabatan sebagai manajer dan lain-lain. Dia butuhkan untuk dia bisa wisata bahari yang cocok untuk Pulau Selaru. Kenapa saya bilang dari Lermatang itu dia sangat dekat. Harus ke Pulau Angkor Mas yang punya orang Selaru, orang Adaut. Dia harus ke Nunyanat yang punya orang Adaut, orang Selaru. Dia bisa juga ke Limiang yang punya orang Selaru, orang Lingat. Dia bisa ke Wermanasar, Tanjung Dar. Itu semua bisa kita kembangkan, Pak. Jangan lupa lagi, Pak. Potensi yang paling besar itu adalah pada pariwisata geolog. Yaitu kita bisa bicara soal kampung yang paling tertua di Tanimbar, yaitu di Enus. Di Lingat. Di Lingat. Ini kan sejarah. Maka itu saya selalu menghimbau, kalau ada dana desa, diperuntukkan sebagian untuk pengembangan kampung tertua yang ada di Enus. Di Enus, di Lingat. Itu saya berkeinginan. Yang berikut juga, kita jangan lupa,
ada bunker-bunker tempat persembunyian 4 jenderal itu. Benar. Jadi itu bisa kita galang dia menjadi kawasan para wisata geolog juga, dan para wisata kebudayaan yang saat ini duduki. Jangan hanya bukan ada saja di Selarru, tapi ambil contoh di Tanimbar Utara yang ada di Lamdesar Timur. Ada kapal uap pertama di dunia yang lagi karam sampai hari ini, bangkainya masih ada, yaitu kapal Tambora. Di Lamdesar. Tambora itu kan ada di Lamdesar Timur kapal tersebut. Sampai saat ini kerangkanya masih ada, Pak. Jadi wisata bahari, wisata geologi, wisata budaya sangat banyak, Pak. Yang pernah Bapak Oro dan saya telah menetapkan kawasan wisata di kawasan segitiga Man, yaitu Matakus dan Anggur Mas dan Nuyanat. Oh, itu segitiga itu yang sudah kita sebutkan dalam program kawasan wisata. Itu menjadi kawasan wisata bahari dengan kita namakan kawasan Man, Matakus, Anggur Mas dan Nuyanat. Tapi sayang sekali ya, memang itu tidak dilanjutkan. Ya, maka itu saya selalu gencot untuk kalau bisa kita kencangkan itu. Karena pendapatan asli juga dari daerah kan terbesar akan muncul dari situ, Pak. Potensi pariwisata. Yang saya bandingkan saja, Bapak, kalau sampai ada puluhan ribu orang datang, mereka kan butuhkan refreshing juga. Yang dia kan dari Lermatang itu kan ke Selarru, ke Matakus, ke Anggur Mas, ke Nuyanat, ya bisa sampai ke Limiang. Itu Bapak. Dan saya tegaskan lagi, selagi saya ingat ini Bapak. Impex ini milik Jepang. Tuh, Bapak. Perusahaan ini plat merah yaitu badan usaha milik negara Jepang, Pak. Harus Jepang merecovery dari Impex ini untuk korban Perang Dunia Kedua. Ini sejarah Bapak. Yang pernah terjadi karena orang lingat melindungi 4 jenderal itu. Maka bombardir itu terjadi di Selarru, yang korban itu lingat sampai dengan 400 ekono harus korban. Jadi ini harus merecovery kejiwaan orang Selarru yang ada. Jadi ini bukan tuntut, tapi ini timbal balik tuh Bapak. Nah, itu yang perlu saya tegaskan. Luar biasa ya pikiran-pikiran Pak. Ya harus Pak. Itu menjadi sebuah perjuangan akhir daripada perjuangan saya sebagai politisi, saya akan dengungkan itu terus. Ya, Pak. Karena perjuangan Bapak sebagai politisi, menggarisbawahi politisi, kemarin Pak Elu juga ya maju di Pileg yang kita baru melewati, Pileg 2024 sebagai caleg DPR RI. Apa yang kira-kira melatar belakangi Pak Elu untuk maju DPR RI? Ya sebenarnya juga pertama Pak, kita juga sebagai tim yang nanti mengantarkan Pak Dr. Boyin menjadi caleg, kebetulan diminta oleh Demokrat, dan kebetulan juga saya juga masih memegang KTA Demokrat, dan dalam jabatan selaku Ketua Dewan Penasihat Demokrat Provinsi Maluku, maka ditawari saya terima itu Bapak. Tapi saya nyatakan, di kali itu karena kondisi kesehatan saya lagi terganggu, saya tidak turun untuk mensosialisasikan diri atau kampanye. Namun hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang dari Tanimbar, yang mereka masih memilih saya dalam jumlah yang cukup signifikan. Pak Elu walaupun tidak turun tapi perolehan suaranya makanya saya katakan bahwa orang Tanimbar masih mencintai siapa itu Lukas Suratu. Contoh saja di kampung Pak Kartes di Selarru, dilihat saya tidak turun. Tadi pendukung fanatik ada 200 sekian suara. Wah, berarti ini. Dan di semua TPS yang ada di Tanimbar ada saja Lukas Suratu pun suara. Berarti masih punya pengaruh ini nanti di pilkada ini. Itu solusinya cuma satu, jawabannya apa? Harus dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat ya. Berbagi kebersamaan sesama orang Tanimbar. Jangan kita melatar belakangin pemikiran bahwa kita ada di sosial ekonomi yang tinggi, tapi itu kita punya rakyat semua, Pak. Kita sama-sama sedarah, sedaging dengan mereka, Pak. Itu, Pak. Iya, jadi sebagai seorang politisi yang bertarung, saya juga salut walaupun Pak Elu tadi ya sampaikan bahwa kondisi kesehatan tidak begitu maksimal kemarin, tapi luar biasa perolehan suara di sebagian besar desa itu ada ya, dan itu menunjukkan Pak Elu masih punya nama di ini ya. Nah, maka saya katakan, suara-suara tersebut saya sudah pastikan akan diberikan kepada Dr. Boy Uratu sebagai calon bupati ke depan, Pak. Ya udah bisa katakan seperti itu, Pak. Tapi bagaimana ini Pak Elu dengan perolehan
setiap partai di kursi legislatif kemarin 14 Februari ini, saya sekali lagi mengkonfirmasi hal ini. Hasil pilot kemarin itu menunjukkan apakah pertanyaan publik hari ini, apakah Dr. Boy masih punya peluang untuk maju di dalam komposisi melihat perolehan kursi dari setiap partai di pileg 14 Februari kemarin. Ya kalau saya lihat masih sangat punya peluang karena saya tahu tidak akan mungkin saya bukakan peluang ini untuk publik. Ini kan rahasia. Jadi kita juga, komunikasi politik masih jalan. Komunikasi politik tetap jalan, Pak. Di partai-partai yang punya kursi di DPRD Tanimbar. Saya tahu juga ada idealisme, ada egosentra daripada partai-partai politik yang lain. Tidak akan mungkin mereka membeo untuk berkoalisi dengan partai-partai yang dalam postur kekuatan yang sudah mereka itu. Tidak akan mungkin. Idealis mereka juga ada, Pak. Saya yakin dan saya percaya seperti itu, Pak. Ya. Jadi jangan bertepuk dada sebelah juga, Pak. Baik. Kalau tepuk tangan harus dua tepuk tangan ini berbisa kita. Jangan tepuk tangan yang tangan sebelah, Pak. Iya. Jangan dulu bergembira. Kalau itu tadi dari sisi modal politik partai sebagai kendaraan politik untuk maju di pilkada. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Pak LU adalah secara substantif ini. Ketika pilkada ini kita lihat misalnya nanti dari setiap pasangan calon ini, menurut Pak Elu sendiri, adakah kriteria-kriteria menurut Pak Elu yang sosok-sosok seperti apa yang tepat untuk menduduki kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kepulauan Tanimbar di pilkada November nanti, Pak? Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi dan juga sebagai pengamat politik, itu cuma yang saya memberikan kriteria itu jangan membangun sebuah dinasti atau kerajaan kekuasaan di sini, Pak. Ya. Oh, memangnya masih ada kekuasaan? Dan kalau saya lihat ini kan, saya bisa bicara bahwa pertarungan dalam meraih jabatan kursi nomor 1 di KKT yang mulai kita lihat di tahun 2017 kemarin itu, siapa yang menguasai dan punya kekuasaan itu. Februari, Pak, kemarin yang pemilihan. Yang pemilihan bukan Pak. Yang dia di tahun 2017 kali itu pemilihan untuk pemilihan bupati di kala itu kan. Kita lihat bahwa bagaimana pertarungan itu terjadi dan kekuasaan itu dikuasai oleh siapa, Pak. Oh iya. Dan saya bisa katakan bahwa para politisi itu mereka lagi membangun sebuah kekuatan. Untuk kalau dapat mereka menguasai dulu untuk parlemen nanti yang kemarin terjadi pada tanggal 14 Februari. Poster ini kan kita udah tahu. Udah tahu. Ya udah tahu. Karena itu bukan ambisi sih, keinginan mereka untuk meraih semua kejayaan yang pernah terlepas dari tangan mereka, Pak. Tapi jangan lupa, Pak, bahwa pasti akan ada dihadang oleh kaum marhanisme, kaum yang pro kepada kaum proletar, Pak. Proletar ya, Pak ya. Jadi bagi saya semua punya hak, Pak. Silakan maju, Pak. Jadi maksudnya Pak Elu ini kaum marhanisme, kemudian kaum kapitalis, terus ini siapa yang Pak Elu mau tujukan ke siapa? Ya, saya berpikir kalau dengan adanya postur yang sudah terjadi ini kan kita udah baca politik ke depan seperti apa, Pak Kartes. Maka tidak perlu saya sebutkan lagi. Tapi pasti mereka akan tahu. Karena yang di kaum kekuasaan dan kaum kapitalis ini mereka akan ada di satu bingkai kekuasaan. Akan melawan dengan kaum marhanisme yang akan mensosokkan mereka punya sosok sendiri, Pak. Jadi pembicaraan Pak Elu ini ditujukan ke ini nih, partai-partai yang di posisi atas ini. Katakan ada PSI, ada PKS, ada Gerindra. Maksudnya begitu? Ya, kira-kira seperti begitu, Pak. Kira-kira kan, ini prediksi saya kira-kira lah. Tapi saya menganggap bahwa politik ini masih dinamis, Pak. Masih dinamis. Bukan kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Jadi sebagai sesepuh, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai seorang tokoh politisi, kira-kira Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depan ini harus dipimpin oleh seorang bupati atau wakil bupati yang seperti apa? Jadi begini, Pak, kriteria itu harus berhati mulia, berhati Tanimbar, dalam arti duduk sama rendah dengan rakyat Tanimbar,
dan berdiri disejajarkan dengan rakyat Tanimbar, Pak. Karena Tanimbar ini punya kita semua, Pak. Tanimbar ini punya rakyat kecil yang akan menghantar kita untuk duduk di kursi yang paling punya bergengsi ini, Pak. Itu saja kriteria, berhati Tanimbar. Perjuangan itu hanya semata-mata untuk orang Tanimbar, Pak. Jangan saja ada intrik-intrik bahwa kekuasaan ini kita sudah raih. Postur batang tubuh anggaran ini kita akan atur sedemikian rupa, bahkan dikuasai oleh kaum-kaum yang berduit, Bapak. Itu kira-kira yang saya katakan, Pak. Ya, Pak Elu, menurut Pak Elu sendiri masih punya optimisme ya, bahwa pilkada ke depan juga akan diikuti oleh paling tidak tokoh-tokoh yang juga mendapat dukungan support, salah satunya dari Pak Elu sendiri. Katakanlah yang saat ini Dr. Boy, yang kemudian Pak Elu sering bersama-sama ya sebagai orang tua ke anak, kemudian kemana-mana untuk mulai safari kemana-mana. Jadi yang tadi saya sudah katakan dari awal, saya punya satu firasat. Saat ini, marilah kita lebih lihat dan maju ke depan untuk situasi yang lebih baik lagi, Pak. Kita kalau bicara kriteria seorang Dr. Boy, dia punya pendapatan yang dia dapat dari penghasilan rumah sakit di Makassar, udah lebih daripada cukup, Pak. Kenapa dia harus datang di sini untuk mengabdi di kabupaten ini? Kenapa harus maju ya, Bupati? Itu yang saya katakan, Pak. Karena rasa peduli, rasa cinta kepada rakyatnya, Pak. Ya maka itu kan belajar daripada kegagalan-kegagalan pimpinan yang terdahulu. Ini istilah yang tadi saya sudah katakan, Pak. Orang kalau sakit mau ke rumah sakit Magereti, mereka sudah pada takut. Karena pulang itu bukan pulang dengan kesembuhan, tapi pulang dengan bangkai, Pak. Karena saya bilang, alat saja untuk oksigen udah nggak ada. Alat pacu jantung juga nggak ada. Orang mati konyol terus, Pak. Dia coba hadir, Pak. Sebagai anak Tanimbar yang punya rasa peduli. Itu, Pak. Ya, tapi untuk memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar kan tidak terbatas dengan modal tadi kemampuan di bidang kesehatan. Tapi kan harus disupport juga, artinya harus didukung juga dengan leader, sosok yang juga paling tidak dari sisi politik, dari sisi kemampuan manajemen pemerintahan di birokrasi. Jadi disiplin ini bukan dia udah memiliki, Pak. Satu contoh, Lukas Suratu. Saat pilkada latar belakang Lukas Suratu pasti Pak Kartes akan tahu juga kan. Lukas Suratu ini cuma tamat sekolah menengah atas saja. Yang setiap hari ada di lapangan bola voli, yang setiap hari cuma pegang mic untuk nyanyi. Tapi dia bisa memenangkan pertarungan sebagai Panglima Komando Isi Orat Maun dan Lukas Suratu dari Partai Golkar yang mengalahkan PDIP dengan 12 suara dengan kita 5. Yang tadi saya udah bilang, kualitas manusia ini bukan ada pada pengakuan akademisnya, Pak. Tapi itu ada pada filosofi kemampuan dia untuk menciptakan sesuatu. Mempengaruhi orang, begitu ya? Iya, Pak. Itu yang tadi saya bilang kan. Tetapi bukan juga karena faktor uang merah-merah. Ya, sebenarnya juga ya. Kalau kita, bagaimana Pak, edukasi ke depan ini, kita mesti lawan uang merah-merah, Pak. Ya. Mesti kita berikan edukasi, Pak. Saya bilang itu begini, Bapak. Ada hitungan-hitungan itu, ada kandidat akan bicara bahwa dia akan memberikan uang merah-merah 2 juta per satu kepala, Pak. Iya. Kalau saja berikan 2 juta untuk tandanya dia ada pada angka kemenangan harus 20.000 suara dia raih, Pak. Berarti dia harus mempersiapkan 40 miliar, Pak. Kalau 40 miliar diberikan untuk satu masyarakat yang punya hak suara, berarti dibagi dalam 5 tahun, itu per hari cuma 100 rupiah. Dikalikan dengan 5 tahun. Ada cukup apa, Pak? Tapi kalau kira-kira anggaran sebesar 40 miliar itu, Pak, kira-kira ada konsensus dengan proyek dan sebagainya, ada apa tidak, Pak? Pasti itu kan akan selalu ada, toh, Bapak. Itu pasti ada. Maka begitu, Pak. Ya, kita punya tanggung jawab moral untuk mengedukasikan ini kepada rakyat kita supaya mereka tahu, Pak. Tapi saya anggap juga lah ini kan pesta rakyat, wajar-wajar saja bagi merah-merah.
Ya kalau saja Boy mau maju juga pasti tidak gitu kan. Dia akan bagi merah-merah. Ambil contoh begini Pak yang saya terbuka aja. Mungkin dia lebih memilih merah-merah Boy yang cuma 1 lembar merah saja. Ketimbang yang kalau dia memilih merah-merah yang sampai ada beberapa lembaran di situ kan pasti dia hitung. Ya lebih baik saya ambil yang banyak tapi saya pilih yang sedikit. Jadi itu banyak edukasi yang kita akan memberikan kepada masyarakat. Jadi jangan memukul dada, jangan menganggap bahwa kita punya merah-merah membuat sampai membawa kita menjadi anggota DPRD. Tapi sabar dulu, ini lain dengan Kabupaten NTB. Kita sudah terburuk dengan pemerintahan yang lalu. Maka kita hanya mau merubah suasana pemerintahan ke depan nanti, Pak Karten. Merubah suasana pemerintahan ke depan dengan harus memberikan edukasi supaya masyarakat bisa memilih ya. Dengan cerdas untuk melahirkan ya pemimpin di Pilkada November 2024 ini dengan Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik untuk Tanimbar. Itu sudah kira-kira Pak. Baik Pak Elu, terakhir mungkin ada pesan-pesan Pak Elu untuk masyarakat Tanimbar yang menyaksikan podcast kita saat ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Cartes Arbi Terangkatwat sebagai host dari Universitas Lelemuku Samblaki Unlesa untuk memandu saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena masih juga menyisihkan waktu untuk saya Lukas Suratu yang dipandu oleh Bapak. Saya hanya memesan kepada seluruh masyarakat Tanimbar yang ada, mari kita mensyukuri apa yang baru terjadi di Pileg 2024 kemarin di tanggal 14 Februari. Itu yang saya mengucapkan bagi anak-anak saya, saudara-saudara kita yang belum sempat meraih jabatan tersebut, jangan berkecil hati. Marilah ada ladang-ladang yang lain ketika Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini mendapat peluang dari Blok Masela juga. Kalau siapapun yang memerintah, dia harus mesti memberikan peluang dan kesempatan supaya kekayaan alam Masela ini bisa diresapi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat kita yang ada di KKT. Jangan berkecil hati, masih ada peluang-peluang ke depan lagi. Sumber yang Tuhan akan memberikan masing-masing sesuai dengan talenta kita. Jangan kecil hati. Mari kita satu, kita punya kebersamaan untuk kita merubah kabupaten yang kita cinta ini. Sekian dan terima kasih, Pak Kartes. Iya, baik Pak Elu, luar biasa. Terima kasih Pak Elu sudah menyempatkan waktu untuk kita bincang-bincang di podcast Suara Unlesa. Ya, luar biasa sekali ya Pak Elu. Saudara boleh lihat bahwa beliau dari sisi usia boleh tua ya, tapi semangat beliau ini masih kelihatannya masih anak muda sekali ya Pak Elu. Terima kasih Pak. Ya. Dalam berbagai pikiran-pikiran beliau, ya. Karena apa, saudara? Keberanian seorang pemimpin besar untuk mewujudkan visinya berasal dari semangat, bukan posisi. Dan kita saksikan sendiri semangat Pak Elu luar biasa. Dari awal kita bincang sampai akhir luar biasa. Ini menjadi inspirasi untuk kita anak-anak muda, generasi muda saat ini untuk ya terus semangat ya dalam menggapai cita-cita, dalam menghadapi ya pekerjaan, karir, dan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab amanah yang diberikan di mana saja kita dipercayakan di setiap posisi dan jabatan apapun yang saudara saat ini emban. Ya, demikian saudara wawancara saya di podcast Suara Unlesa bersama Bapak Lukas Suratu, satu tokoh yang luar biasa, seorang politisi, seorang pengusaha terkemuka di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan juga seorang wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersama dengan Bapak Ratmawan memimpin Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya dengan narasumber saya, tokoh-tokoh yang juga tidak kalah hebatnya dan luar biasa.